Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan dan semangat untuk terus melaksanakan aktivitas saling berbagi ilmu pengetahuan di masa musim pandemi COVID-19 ini. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali bersama saya Dr. Rado Yendra SEC MSc bersama Lembaga Rado Institut Statistik Online dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bedah riset artikel. Nah, merupakan suatu program yang dapat digunakan untuk silaturahmi antara sesama dosen maupun dapat digunakan sebagai bahan skripsi oleh mahasiswa tingkat akhir. Nah, kita telah melihat beberapa model time series, terutamanya dalam data tadi dikenal pasti adanya tren dan seasonal. Lalu kita coba modelkan klasik time series seperti additive dan multiplicative. Kita juga masuk kepada hot winter additive dan hot winter multiplicative. Kita sudah lihat teorinya, kita sudah lihat praktikumnya. Lalu semuanya itu akan kita aplikasikan ke dalam bedah riset artikel. Nah, kita akan coba lihat beberapa riset artikel yang menggunakan time series klasik maupun time series hot winter ini. Nah, kita akan lihat beberapanya. Nah, di antara beberapa manfaat yang kita lihat dari pemodelan dengan menggunakan hot winter ini, itu terbit di dalam jurnal Engineering Economics. Nah, ini terbit dalam jurnal Engineering Economics yang di depannya Engineering Economica, enggak tahu kita bahasanya, yang terbit tahun 2015. Nah, di bidang ekonomi, terutama di bidang pergerakan mata uang asing. Kalau kita lihat dalam judul riset artikel ini, judulnya Application of the Seasonal Hot Winters Model to Study Exchange Rate Volatility. Nah, kita akan lihat di sini bagaimana model hot winter ini digunakan untuk menginvestigasi perubahan mata uang atau pergerakan mata uang dari dua mata uang, yaitu euro dan dolar. Nah, di sini dia menggunakan pemodelan hot winters, dan digunakan tentunya mean absolute error untuk mendapatkan model yang terbaik. Artinya apa? Bahwa model hot winter ini itu dapat digunakan rupanya untuk memodelkan pergerakan mata uang untuk dua jenis mata uang, euro dan US dollar. Nah, di sini menunjukkan tujuannya adalah untuk memprediksi, untuk memforecasting bagaimana pergerakan uang itu untuk masa waktu yang akan datang. Nah, itu dia dalam jurnal yang dalam riset artikel yang dibahas. Nah, ada juga riset artikel yang tetap dia menggunakan hot winter untuk masalah parameter iklim. Application of hot winter time series model for predicting climatic parameter case study di Iran. Nah, kita akan lihat ini jurnal terbit di jurnal Environment Science Study. Oke, kalau begitu ternyata kita lihat bahwa penggunaan hot winter time series ini begitu luas. Digunakan di bidang ekonomi dia bisa, digunakan di bidang perubahan iklim dia bisa juga. Nah, juga kita lihat
dalam masalah zakat. Utilization of whole forecasting model for zakat collection in Indonesia. Ternyata masalah zakat pun juga bisa di forecasting, bisa diramalkan seperti apa ke depannya besaran zakat itu di Indonesia. Jadi kita di sini melihat bahwa penggunaan hot winter itu ternyata sangat luas sekali. Sangat luas sekali penggunaan hot winter. Dan dia tidak terlepas tentu tujuannya untuk memforecasting, untuk meramal seperti apa ke depannya. Tentu dia menggunakan model-model, diantaranya adalah model editif hot winter, multiplicative hot winter. Di situ tidak lepas bagaimana mencari model yang terbaik. Tentu dapatkan dulu parameter yang diinginkan, lalu kita dapat datang dihasilkan model baik atau tidak, lalu kita coba untuk memforecasting untuk beberapa tahun yang akan datang. Nah, ini mirip seperti teori-teori yang telah kita bahas. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita akan membedah jurnal yang sangat nampak sekali penggunaan hot wintersnya, di mana terbit dalam jurnal International Journal of Innovation, Education and Research. Nah, di sini riset artikel ini diberi judul Hot Winter Forecasting for Brazilian Natural Gas Production. Nah, di sini dia mencoba menggunakan data penggunaan data gas yang dihasilkan oleh Brazil dari tahun 2010 sampai 2017 untuk per bulannya. Di sini dia menggunakan model yang sama, yaitu model hot winter. Model hot winter, dia akan menggunakan model hot winter additive hot winter dan multiplicative hot winter. Dan seterusnya akan digunakan untuk meramal Brazilian natural gas production. Hasil gas Brazil itu akan diramalkan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, pada riset artikel ini, itu kita lihat, nih kita akan bedah riset artikel ini. Karena dalam riset artikel yang satu ini, datanya ada. Nah, kita makanya enak untuk membahasnya. Nah, model yang digunakan sama persis seperti yang kita bahas. Ini untuk additive hot winters, ini multiplicative hot winter. Nah, di sini ada level, ada trend, ada seasonal, ada forecast. Forecast itu adalah untuk meramalkannya. Ada tahapan level, tahapan trend, tahapan season. Nah, kita lihat kalau forecastnya, kalau dia menggunakan data additive model, dia menggunakan tanda tambah. Untuk multiplikatif, dia menggunakan tanda kali, sudah sering kita bahas. Lalu untuk level, dia menggunakan kurang di seasonalnya. Kalau untuk multiplikatif, dia menggunakan bagi. Oke, lalu sama dengan seasonalnya juga dia menggunakan kurang di sini. Kalau dia multiplikatif, dia menggunakan bagi. Nah, jadi teori ini sudah kita bahas. Oke, makanya kita udah cukup matang dengan teori seperti ini. Nah, lalu kita lihat ini data yang diberikan oleh riset artikel tersebut. Ada hasil gas dari negara Brazil itu per bulan tahun 2010 sampai 2017 untuk skala tahunnya dan skala kecilnya per bulan. Jadi kalau gitu kita sudah nampak. Ini kalau kita andaikan sama dengan data air passenger. Nah, gitu. Ini data yang diberikan. Tahun 2010 ada 11.498.912, ada 13.11.673 untuk tahun 2011 dan seterusnya. Ini data yang diberikan. Nah, dari data yang diberikan, dia akan memberikan grafik. Nah, ini grafik model. Ini multiplicative hot model. Dia gunakan multiplicative hot model yang berwarna, yang peta warna merah ini model, sedangkan yang biru bulat ini adalah data real, sedangkan yang hijau itu adalah forecasting untuk beberapa tahun ke depan. Dan ini adalah parameter level, trend, dan seasonality. Oke. Dan ini MAE-nya. Oke, ini MAE-nya adalah untuk model yang terbaik. Nah, kalau begitu kita dapat lihat bahwa
Semua teori yang telah kita bahas pada sebelum-sebelumnya, seharusnya kita bisa menyelesaikan sampai tahapan ke ini gitu. Nah, ini akan kita coba dalam bedah riset artikel tadi. Dengan data yang diberikan, ini, lalu kita akan coba untuk menyesuaikan hasil seperti yang ditampilkan oleh bedah riset artikel. Karena memang tujuannya bedah riset artikel memang seperti itu. Kita pelajari teori, kita praktikumkan, lalu kita aplikasikan kepada riset artikel yang telah dibuat oleh orang. Oke, sebab itu kita coba masukkan ke R. Kita buka R kita sama-sama. Kita buka R kita, mana R kita? Nah, ini R kita. Nah, ini R kita. Wah, ini datanya sudah kita masukkan. Jadi data dalam tabel tadi sudah kita masukkan satu-satu. Nah, ini tadi dah ingat, memasukkan data itu pastikan selesaikan dulu skala kecil per tahun, lalu sambung lagi skala kecil per tahun, lalu sambung lagi ke dalam skala kecil per tahun. Nah, apa yang saya buat di sini adalah saya tidak mau menginput satu-satu, saya copy paste saja. Saya copy paste, tetapi urutannya beda. Urutan yang membaris ini bukan dalam skala kecil untuk setiap tahun, bukan. Tetapi dia itu harus kita desain dulu dengan menggunakan bahasa matriks, bla bla bla, matriks copy paste, lalu kolomnya 12 by row false. Nah, apa guna false di sini saya buat? Nah, kalau false artinya dia tidak akan menggunakan baris, dia akan menggunakan yang persis sama seperti yang dihasilkan oleh, kalau dia menggunakan false artinya dia akan membalikkan. Contoh misalnya kita run datanya, data kita run, kita coba run data kita. Nah, kalau data yang sebenarnya kan dia tertulis. Kalau data sebenarnya 119, 113, dia ada 1149, 1310, ini bukan menurut rentang waktu yang kecil. Bukan, ini kalau rentang kecilnya ke bawah. Jadi kalau dia 12 bulan kan ke bawah itu kan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 10 bulan, 11 bulan, 12 bulan. Nah, kita menginginkan nanti hasilnya yang bulan ini dia tersusun ke samping terus. Dia tersusun ke samping terus. Kalau kayak gini, kalau kita masukkan datanya tidak bisa. Tentu harus kita akali dengan menggunakan bahasa matrik. Lalu kita copy data yang ada ke dalam script. Lalu kita gunakan bahasa encol 12 by row false. Jangan gunakan true. Kalau kita gunakan true, nanti dia menghasilkan seperti yang di-copy dalam data yang sebenarnya. Lalu kita coba runkan data kita runkan data, apa efek false ini. Nah, kita run, edit run selection, kita masuk ke konsol. Apa dia ini? Kita enter dulu, ulang balik. Kita ulang balik run, Windows, vertically, kita buka vertically. Kita tutup dulu yang ada, tutup dulu. Oke, kita tutup dulu. Windows vertically. Nah, ini dia datanya, kita run balik. DT run. Nah, ini dia. Nah, setelah kita runkan datanya, coba kita panggil datanya sekarang, DT. Kita besarkan dulu. Kita caps lock, DT, enter. Nah, coba lihat datanya. Nah, kalau kita gunakan false, kita akan lihat data situ udah ikut dia per tahun sekarang. Jadi yang membaris ini sudah per tahun. Nah, ini skalanya. Oke, coba lihat. Ini bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5, bulan 6, bulan 7, bulan 8, bulan 9, bulan 10, bulan 11, bulan 12. Nah, kalau tadi tidak.
Kalau tadi bulan 12-nya ke bawah. Nah, untuk menjadikan data itu data biasa, tidak dalam format time series, maka kita ambil satu-satu. Kita ambil data kolom ke-1 misalnya. Kita ambil data baris ke-1. Data baris ke-1 kita ambil. Nah, ini baris ke-1 saja. Baris ke-1 ini setiap bulan untuk tahun 2010. Data yang kolom keduanya, yang baris keduanya, data setiap bulan tahun 2011. Sampai nanti data yang baris ke-8, nah baris ke-8, 8 baris, itu adalah data tahun 2017 per bulannya. Nah, oleh sebab itu, kita akan gabungkan semuanya ini dengan menggunakan bahasa DT Gas BTS. Nah, namanya DT Gas BTS, data gas belum time series. Ini kita panggil tadi C, DT1, DT2, kita gabungkan datanya. Lalu kita sebut dengan DTS, tadi data gas belum time series. Enter. Nah, ini dia datanya. Dan selanjutnya data ini kita rubah ke dalam time series. Nah, baru kita sebut dengan data gas TS. Oke. Ini data gas TS. Data gas TS. Nah, salah. Data gas TS. Slok. Data gas TS. Nah, ini dia. Nah, ini sudah persis seperti yang kita inginkan. 2010 dia per bulan dan terusnya. Dan ini data GS belum bukan time series. Nah, kalau kita sudah punya data yang bukan time series dan data dengan time series, kita bisa lanjutkan ke program kita yang lama. Nah, ini program kita yang lama. Kita ganti data Y dengan data gas yang bukan time series. Lalu data X kita tahu adalah bilangan 1 sampai banyaknya data. Karena kita mau memerlukan trend line. Nah, kita memerlukan trend line-nya seperti apa. Lalu kita dapatkan AA, dapatkan BB. Ini sama persis seperti yang kita pelajari di praktikum. Lalu dapat nilai trend AA tambah B kali T atau data X di sini. Nilai trends-nya ganti ke dalam time series. Ingat kenapa kita lakukan seperti ini? Karena kita mau memperoleh indeks editif itu adalah decompose. Nah, ini kita ambil seasonalnya dulu. Ini kita ambil seasonalnya dengan menggunakan decompose untuk editif dan juga untuk seasonal multiplikatif, decompose multiplikatif. Lalu kalau untuk data yang dihasilkan model namanya estimate add, nilai trend tambah. Nah, editif tambah. Kalau multiplikatif kali. Nah, ini kemarin. Ini caranya. Kenapa kita perlu cari tren itu kembali? Karena kita tahu tren itu kosong di awal dan kosong di bawah. Makanya kita perlukan yang penuh. Makanya kita ulang balik. Kita cari balik lalu kita gunakan decompose kali. Nah, untuk hot winternya kita gunakan bahasa hot winter seperti biasa. Hot winter, data TS, season. Mul ini untuk multiplikatif. Yang satu, ingat satu untuk mengambil data yang dihasilkan model. Kenapa kita pakai koma 1? Ingat karena kalau dia tidak pakai ini, dia akan menghasilkan egg head, level, trend, dan seasonal. Kita mau ngambil egg head saja, makanya pakai koma 1. Ambil yang kolom pertama. Nah, kalau begitu, ini sama persis seperti yang kita dapatkan. Nah, kita tengok plot. Kita tengok pertama sekali plot dari data GTS ini. Plot data gas time series. Data gas time series. Kita tengok, run. Upload data gas TS, figure margin too large. Oh, dia marginnya terlalu besar. Kita tengok plotnya dulu. Kita grafik, kita tutup grafiknya dulu. Oke, coba kita run sekali lagi plot. Enter. Nah, ini plotnya. Nah, plotnya hampir sama dengan riset artikel tadi. Persis sama seperti riset artikel.
yang kita pelajari tadi. Nah, lalu riset artikel ini kita coba ke empat model tadi. Kita coba ke empat model untuk jalankan seperti teori kita sebelumnya. Ini dia plot data TS, data sebenarnya kasih warna hitam. Judulnya perbandingan beberapa time series. Kita panggil yang nilai tren. Nah, ini nilai tren ini kita tambahkan untuk melihatkan dia garis tren nanti. Dan data yang dihasilkan editif kita kasih gray. Yang dihasilkan multiplikatif kita kasih blue, yang multiplikatif hot winter kita kasih red, dan editif yang hot winter kita kasih green. Lalu kita gabungkan gambarnya. Kita akan lihat seperti apa jadinya. Kita run dulu di atas seluruhnya, biar dia nampak. Oke, kita run dulu. Oke, setelah kita run, lalu kita plotkan. Plot. Nah, ini dia plotnya. Ini adalah, nah, yang garis yang baru ini untuk menunjukkan trend line. Adanya garis trend naik dalam data. Nah, kita lihat ada editif warna abu-abu. Dengan warna abu-abu, oke. Yang warna biru editif abu-abu, biru multiplikatif, hijau hot winter multiplikatif, merah hot winter multiplikatif, sedangkan hijau adalah editif hot winter. Nah, ini sama persis dengan riset artikel yang dihasilkan tadi. Sama persis dengan data yang sama, dengan kemampuan pemodelan kita yang sama. Nah, ini adalah hal yang diinginkan dari riset artikel. Nah, kalau kita mau pecah gambarnya satu-satu, kalau ini kan keempat-empatnya kita gabungkan. Kalau kita mau memecahkan satu-satu, pakai bahasa MFRO 2x2. Artinya nanti gambar itu dalam bentuk 2 baris 2 kolom. Nah, gambar pertama saya ingin memplot data sebenar melawan estimate editif. Gambar kedua nanti saya mau melawan data sebenar dengan line multiplikatif. Nah, nilai tren ini perlu saya tambahkan karena nanti saya memerlukan garis trennya. Kadang-kadang riset artikel minta seperti itu. Nah, gambar ketiga nanti nilai sebenar lawan multiplikatif hot winter. Gambar keempat nanti data sebenar lawan editif hot winter. Nah, kita akan lihat seperti apa tampilannya kalau kita pecah satu-satu. Nah, ini kita pecah satu-satu gambarnya. Ada 4 gambar. Kita lihat. Kita run. Nah, ini dia. Oke, ini dia. Nah, nih. Nah, nih. Nah, jadi kalau kita lihat antara yang ini adalah editif. Nampak di sini judulnya editif. Memang banyak data-data yang dapat ditangkap dengan baik oleh editif. Seperti data hitam yang di awal, terus beberapa data yang di akhir juga tidak dapat ditangkap. Beda halnya dengan multiplikatif hot winter. Nah, ini multiplikatif hot winter. Kita rubah namanya dulu. Multiplikatif hot winter. Nanti legend, trendline, multi-editif hot winter. Namanya editif hot winter. Oke, ini multiplikatif hot winter, namanya hot winter, editif hot winter. Oke. LWDC. Oke, call black brown red. Black brown green. Oke, kita ulang run sekali lagi. Kita time series model, ini multiplikatif hot winter kita buat di sini hot winter biar nampak judulnya. Di sini multiplikatif. Oh, yang ini yang apa tadi nih? Yang merah nih editif. Ini editif judulnya. Editif hot winter. Hot winter. Oke, hot winter, editif multiplikatif winter. Oke, maka nih kita coba run kembali. Multiplikatif hot winter, oke. Editif hot winter nih, oke. Kita run kembali biar nanti dia tidak salah. Run. Nah, ini dia.
Oke. Ada nampak ada hot winter. Nah, jadi kalau segitu kita lihat apa yang kita buat ini melebihi dari hasil riset artikel yang ada. Riset artikel dia menggunakan additive multiplikatif saja. Sedangkan kita 4 model kita jalankan. Classic time series dan hot winter time series. Oke. Nah, di sini nampak bahwa seperti yang kita bahas bahwa untuk hot winter multiplikatif di tahun pertama itu dia memang tidak ada karena kita tidak ingin. Karena kita memang tidak memerlukan mendapatkan data dengan menggunakan model untuk tahun-tahun pertama. Yang kita inginkan nanti adalah prediknya. Nah, kita lihat di sini bahwa begitu banyak data yang dapat ditangkap oleh hot winter additive maupun hot winter multiplikatif dibanding dengan time series klasik. Nah, ini sesuai dengan apa yang disebut dengan riset artikel tadi. Mereka menggunakan hot winter. Nah, karena kita lihat hot winter additive dan hot winter multiplikatif hampir-hampir sama, maka kita memerlukan maksimum mean absolute error, MAE, ada absolute error. Nah, kita masuk ke program kita, ke script kita, kita ingat kita rubah dulu datanya. Kita rubah ke dalam bukan bentuk time series. Kita potong nilai 12 ke depan. Seperti data Y, data sebenarnya. Kita rubah ke dalam bentuk yang bukan time series. Lalu kita hilangkan 12 data pertama. Begitu juga additive. Kita rubah dia datanya dengan bahasa S-numeric. Artinya kita membatalkan time series. Kita potong yang 1 sampai 12. Nah, untuk additive hot winter tidak perlu dipotong karena data awalnya memang tidak ada. Lalu kita dapatkan masing-masing mean absolute error-nya. Lalu kita jalankan pula, kita run di sini. Kita jalankan, kita run. Solve. Nah, ini dia. Lalu kita lihat MAE-nya, MAE. Nah, MAE-nya kalau kita lihat di sini, untuk additive biasa 46.000. Oke, 467.508 errornya besar, lalu diikuti oleh multiplikatif 467.000, dia akan makin mengecil dengan menggunakan additive hot winter 421.000. Signifikan kecilnya. Dan dia akan tetap multiplikatifnya akan naik menjadi 456.000. Nah, artinya apa? Kita sepakat menggunakan additive hot winter. Nah, kalau di riset artikel dia sebut multiplikatif, tapi kita sebut dari hasil dapatan kita, itu kita lebih tertarik dengan menggunakan additive hot winter. Nah, ada perbedaan pendapat sedikit antara multiplikatif maupun antara additive. Kita tetap berpegang kepada keyakinan kita bahwa nilai error yang terkecil adalah nilai error yang additive. Nah, kita akan coba gambarkan bar plotnya. Kita dapatkan gambar bar plot. Oke, kita run bar plot kita. Nah, ini bar plot kita. Oke, kita hapus dulu bar plot ini. Kita bikin gambarnya. Kita run kembali bar plot. Oke. Wah, ini bar plot kita. Oke, ini bar plot kita. Kita letakkan di sini. Nah, ini dia. Jadi kalau gitu, kita dapat melihat yang warna merah ini, MAI-nya itu kecil dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi kalau begitu kita putuskan bahwa additive adalah yang terbaik. Nah, setelah kita dapatkan additive yang terbaik, baru kita bisa untuk memforecasting jumlah produksi gas di Brazil tadi, gas alami, produksi gas alami di Brazil tadi, dengan menggunakan rumus additive. Nah, caranya adalah untuk dan seterusnya. Kalau kita ingat kembali, oke, kita buka lagi R kita. Nah, ini dia. Nah, kalau kita ingat R kita, ini kita tutup Windows, kita ambil script tadi. Nah, kita akan menggunakan forecasting.
untuk 3 tahun ke depan. Oke, kita akan menggunakan forecasting, masukkan kostol. Kita ambil add hot winter, karena kita yakin tadi hot winter adalah yang terbaik. Add hot winter adalah hot winters. Untuk data time series, tadi namanya apa data time series tadi? Namanya data time series tadi apa namanya? Kita memerlukan namanya data gas TS. Data gas TS. Data gas TS. Di sini seasonnya adalah add. Nah, oke. Seasonnya add. Enter. Nah, kita akan coba lakukan forecasting. Forecasting bahasanya predict. Yang akan kita predik itu at HW untuk 3 tahun ke depan, 36 bulan, prediction interval. Interval. Oke, equal true. Nah, kita lihat nilai forecastingnya. Forecasting. Nah, ini forecasting kita untuk 3 tahun ke depan. Karena tadi tahun 2017, maka dimulai 2018 sampai 2020 untuk dari Januari sampai Desember. Oke, kita lihat di sini nilai forecasting itu nilai fit, sedangkan APR itu batas atas, lower itu batas bawah. Nah, kita akan coba plot kan. Oke, kita akan coba plot at HW dengan forecasting. Kita tengok Windows kita di grafik. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat yang warna merah itu adalah data yang sebenarnya. Yang hitam data sebenarnya dan merah adalah data yang dapat menangkap, dapat menghasilkan data yang baik yang mirip dengan yang warna hitam. Lalu kita lihat untuk forecasting 3 tahun ke depan nih dia. Dan yang biru itu adalah intervalnya. Batas atas, batas bawah. Karena nilai forecasting itu di dalam interval, maka kita dapat meyakini bahwa model ini dapat digunakan untuk memprediksi produksi gas alam dalam negara Brasil dengan menggunakan aditif dengan baik. Nah, juga untuk keperluan-keperluan lain kita lihat misalnya kita mau memerlukan parameter, kita menggunakan add HW. Bahasanya mungkin 3. Oke, untuk alpha. Lalu add HW untuk gamma add 4. Nah, ini beta di sini tapi kita sebut gamma dalam model. Dan add HW 5 itu untuk delta. Nah, ini adalah keperluan-keperluan hasil-hasil output yang akan dicantumkan nanti dalam riset artikel gitu. Nah, kalau begitu kita sudah dapat melakukan dengan baik bedah riset artikel dari riset artikel yang dibahas tentang forecasting dari gas alam Brazil itu. Kita sudah mendapatkan model, kita mendapatkan parameter, mendapatkan grafik, mendapatkan MAE-nya. Nah, itulah semua nanti yang diharapkan dari suatu riset artikel. Jadi kalau kita lihat langkah-langkah yang diperlukan tadi, kadang orang ingin memasukkan data itu manual. Silakan, kalau memasukkan data manual, jangan pakai bahasa matrik, langsung saja C gitu. Langsung C. Nah, ketik aja datanya. Ingat cara memasukkan data itu, data yaitu harus selesaikan dulu data skala kecil per tahun. Terus nyambung ke bawah.
Apa yang saya buat di sini, saya tidak mau menginput, saya copy paste langsung. Jadi kalau saya copy paste langsung, bentuknya agak berbeda. Di mana bedanya, waktu skala kecilnya itu ke bawah, dia tidak per baris. Per baris itu tidak datanya per tahun, tapi yang skala kecilnya ke bawah. Yang kita inginkan data skala kecilnya menyamping gitu. Makanya saya siasati dengan teori tadi, membentuk matrik dulu, encall kolomnya 12, by row-nya false. Saya tidak mau true. Karena kalau true dia akan seperti semula, tapi kalau dia menggunakan by false, dia akan membalikkan. Nah, yang kolom tadi dia jadikan baris. Gitu. Makanya saya gabungkan nanti data baris pertama, baris kedua, baru saya dapatkan data yang bukan time series, saya rubah ke dalam data bukan time series. Nah, bedanya itu aja, yang lainnya sama dengan yang kita pelajari di praktikum. Nah, startnya tentu beda tahun 2010. Sama semuanya, teori-teori yang muncul coba sama. Cuman bedanya sekarang kita ingin menampilkan gambar tadi ke dalam 4 grafik pakai bahasa PAR-MFRO C22. Artinya gambar setiap grafik ini dalam 2 baris 2 kolom. Nah, ini saya plot, ini ada lines nilai trend ini kadang-kadang diperlukan, kadang-kadang tidak diperlukan gitu. Kalau mau tidak diperlukan ya hapus saja. Tapi kita memerlukan untuk menunjukkan dia itu bahwa memang ada tren naik di dalam data. Ini tadi seperti untuk plot antara data sebenar melawan data yang dihasilkan additive classic time series. Warnanya brown. Brown ini untuk garis trend line-nya. Dalam legend locator ya sama saja. Ada 3 berarti data sebenar, trend line, additive. Ngikut urutan yang diberikan. Data sebenar yang pertama, trend yang kedua, lalu data estimate yang ketiga. Warnanya pun ngikut. Yang pertama black, yang kedua brown, yang ketiga gray. Dia pun ngikut juga black, brown, gray gitu. Sama seterusnya. Ini untuk yang dihasilkan oleh multiplicative classic. Dan ini yang dihasilkan oleh oleh multiplicative hot winter. Dan ini yang dihasilkan oleh additive hot winter. Nah, sama saja. Jadi kita gabungkan. Lalu setelah itu kita dapatkan, kalau kita coba ulang run sekali lagi, ya kita run saja. Tapi runnya ikut parnya. Parnya ini masukkan. Oke, ini dia parnya. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini dia hasilnya. Jadi nampak begitu indah hasilnya. Jadi kalau begitu, dengan bahasa R yang begitu simple, nih bahasa R yang begitu simple, ini kan hanya dari sini aja nih, hanya 4 ini aja bahasa R nih, hanya sampai ini aja bahasa R. Seperti praktikum, kita bisa membedah riset artikel seperti yang dihasilkan oleh riset artikel yang menarik ini gitu. Jadi kalau begitu tak ada lagi yang aneh gitu kan. Bisa kita semua lakukan. Ini adalah, ini caranya ingat encall 12 karena memang per bulan itu kan ada 12. Makanya encall-nya 12. By row-nya false. Jangan buat true di sini. Oke, ini datanya. Kalau mau, ini datanya di copy langsung dari data riset artikel. Jadi kalau begitu kita sudah dapat melakukan bedah riset yang baik. Nah, kita telah melakukan bedah riset yang baik terhadap riset artikel yang dihasilkan tadi. Nah, kita mau lihat riset artikel. Mungkin datanya kita akan lihat. Kita besarkan dulu. Nah, ini riset artikelnya tadi. Hot winter forecasting for Brazilian natural gas production. Hasil gas alam dari Brazil. Dia akan forecasting dengan menggunakan hot winter. Ini datanya tadi yang saya katakan tadi. Saya copy paste datanya. Kalau di copy paste, tentu dia per baris itu dia per tahun langsung. Ini yang tidak kita inginkan. Kita menginginkan data per bulan ini menyamping. Ya. Tapi ini kan tidak begitu. Tahun yang menyamping, bulan ke bawah. Kita inginkan bulan yang menyamping, tahun yang ke bawah gitu. Makanya kita desain tadi dengan menggunakan bahasa matrik. Lalu kita ambil satu-satu. Itu cara untuk strategi untuk menghemat langkah.
Kalau mau diketik satu-satu boleh, ketik aja satu-satu, masukkan 11.498, masukkan 10, bikin data kecil kurang C, buka kurung 11.498. Oke, seperti kalau kita mau membuat satu-satu, ketik satu-satu, caranya sederhana saja. Caranya apa? Oke, kasih nama misalnya data. Kita kasih nama data. Oke. Lalu DT kita kasih kecil kurang C. Kalau dalam R-nya masukkan datanya. Oke. Data yang dimasukkan pertama 1149 misalnya dan seterusnya 11498. Oke. Lalu kita masukkan lagi koma. Oke. Koma 10. Oke, 10,7 10,7 kita bikin singkat saja. Terus dan seterusnya kita masukkan terus, jangan lupa kita masukkan terus sampai nanti data yang terakhir itu 13,5 gitu. Lalu kita masukkan data yang terakhir ini di sini 13,5. Nah, 13 oke, 5. Nah, lalu kita ikuti dengan data tahun kedua 13,0, status 13,0. Nah, data ini kita sambung. Terus sambung lagi sehingga sampai 14. Nah, sambung terus sampai 14. Nah, sambung lagi tahun 2013. Nah, kalau mau mengetik secara manual, nah, masukkan saja terus gitu. Tidak perlu menggunakan bahasa matrik. Nah, tadi saya menggunakan bahasa matrik karena saya malas, saya copy paste langsung lalu saya ke script. Ingat copy pastenya ke script. Nah, ini tadi hasil yang data kita tadi. Ya, ini kan persis sama. Enak sama nih MAI-nya 450.000 sama. Dan ratusan ribu juga MAI-nya sama. Ratusan ribu. Ini multiplikatif. Kalau kita mau lihat parameter multiplikatif, kita boleh lihat parameter tadi 0,40, 0,18, 0,16. Kita coba di R tadi. Apakah kita coba di R, kita mendapatkan parameter multiplikatif. Kita ambil Windows, kita ambil konsol, kita mul add, mul HW. Mul HW yaitu hot winters, di sini data gas time series TS, data gas time series di sini season equal to mul. Tutup. Enter. Nah, kalau kita lihat mulhawi yang ketiga, mulhawi kurung siku 2 kali 3 itu parameter. Nah, 0,14. Betul, 0,48. Oke, kalau kita lihat yang gamanya 0,4. 0,008. Nah, berarti ada perbedaan di situ. Kalau kita gamanya 0,8, di sini dimanya deltanya 0,47. Berarti memang terdapat perbedaan metode antara teori yang kita lakukan dengan kalau hasil sama, cuman nilai parameternya kita beda karena kita menggunakan R. Kalau yang di riset kita tidak tahu, cuman kita lihat tadi memang yang terbaik itu adalah dengan menggunakan R. Nah, 0,48. Hasilnya dari grafiknya sama. Dari grafik tadi kita lihat begitu cantik model untuk menghampiri data sebenar. Kalau kita lihat tadi ini keempat gambar kalau kita lihat. Keempat gambar. Wah, ini tadi keempat gambar. Ini aditif, multiplikatif. Wah, ini ada yang kurang. Kita cek lagi. Oh, ini ada yang kurang. Tutup dulu. Ada yang kurang nih. Apa yang kurang? Oh, add HW-nya. Oke, kita kurang. Kita run dari awal. Dia minta run dari awal. Kita run dari awal. Dari data GS ini cukuplah ulang. Lalu kita run sini. Oke.
Oke, lalu kita part and fro. Keempat. Nah, ini dia. Oke. Merah, jauh. Nah, kalau begitu kita lihat hasil kita baik dari yang ditampilkan oleh riset artikel gitu. Nah, ini merupakan pecah. Kalau mau kita gabung keempatnya, gambarnya akan persis seperti yang ada di riset artikel. Nah, kalau kita gabung misalnya keempatnya, gambarnya ini gabung-gabung. Kita tutup dulu gambar yang sebelumnya. Ini kita tutup dulu. Kita run lagi. Kita run. Nah, ini dia. Nah, ini keempatnya. Jadi kalau gitu sama saja dengan yang dihasilkan oleh riset artikel. Oke. Nah, kalau begitu saya yakin bahwa apa yang kita lakukan pada hari ini memang memancing minat dan hasrat kita untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data yang lain. Kita tadi udah lihat dia bisa digunakan untuk data ekonomi, pertukaran mata uang, dia bisa digunakan untuk data perubahan iklim. Perubahan iklim itu banyak, ada suhu, ada hujan, ada kecepatan angin, ada suhu, temperatur tadi sama. Atau kita menggunakan data zakat, terbit di jurnal yang baik juga data zakat tadi. Kalau kita tengok tadi jurnal zakat tadi terbit di, ya kita coba tengok zakat tadi, ini zakat kita tadi. Oh. Kita lihat zakat nih. Nah nih, utilization of forecasting model for zakat collection Indonesia. Terbit di jurnal American Journal of Applied Science. Sudah 1.000 lebih orang mendownloadnya. Sudah 3.395 orang mendownload dan 1.116 orang melihat untuk riset artikel yang ini. Jadi kalau begitu, ini yang kita lakukan, saya lakukan bersama dengan tim-tim kita, ada tim-tim kita yang kita lakukan. Nah, kalau begitu, kita sudah melihat bahwa Hot Winter Time Series Modeling ini dapat dilakukan untuk memodelkan dengan tujuan memforecasting, untuk mendapatkan seperti apa ke depannya berdasarkan tahun-tahun yang sebelumnya. Oke, oleh sebab itu saya rasa cukup sampai di sini dulu berdasarkan artikel kita. Semoga bermanfaat untuk melakukan riset dan untuk mahasiswa juga dapat menjadi pedoman untuk melakukan tugas akhir dengan berpedoman kepada teori yang ada, praktikum yang ada, dan pada bedah riset yang telah kita bahas ini. Terima kasih, pastikan selalu kita patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.